Kita baru sampai ya di lokasi pesta nikahnya Roteng, dan acaranya sederhana banget. Wah, ini pakai udeng nih. Kita udah siapin souvenir buat Rotang nih. Ada kemeja batik asli dari Indonesia. Jujur sangat bangga banget, seneng banget karena yang gue tahu dan gue bisa pastikan bahwa pada saat acara itu ya, itu tidak ada satupun orang Indonesia selain gue, bokap dan juga teman gue di sini. Oke, kembali lagi di channel gua, dan di episode kali ini gua akan sedikit bercerita tentang pesta pernikahan dari Rotang Jitmuangnon dan juga Aida Luxaikongdin, dimana kebetulan ya gua hadir pada tanggal 18 Maret lalu, dan berita ini cukup viral, bahkan juga sempat heboh di sosial media di Indonesia dikarenakan Rotang dalam melakukan persiapannya sebelum menikah dia mencoba untuk pindah keyakinan menjadi Muslim di sini. Jadi beritanya cukup heboh di mana-mana. Dan kira-kira seperti apa perjalanan gue pada saat menghadiri pesta pernikahan tersebut? Saksikan terus. Hampir semua orang tahu Rotang ya, karena memang sebagai seorang fighter, dimana pada saat memulai debutnya di One Championship dapat mengalahkan hampir semua lawan-lawannya dengan kemenangan yang luar biasa. Lawannya dibuat hancur sama dia, dibuat jatuh berkali-kali, dibuat knockout berkali-kali, dan dari situlah Rotang namanya akhirnya bisa naik dan semakin terkenal di dunia bela diri, ya, khususnya bagi para penggemar atau pecinta Muay Thai atau striking di sini. Dimana beberapa waktu lalu Rotang mencoba menjalin hubungan dengan Aida, seorang Muay Thai fighter wanita, dan mungkin dikarenakan chemistry dan segala macam akhirnya mereka cocok dan memutuskan untuk bisa menikah atau menjalin hubungan yang lebih serius di sini. Dan berita sempat heboh di mana-mana, khususnya di sosial media di Indonesia, berita-berita online juga sama, banyak yang membahas Rotang sendiri dikarenakan perpindahan keyakinan Rotang yang tadinya dia beragama Buddha dan pindah berkeyakinan menjadi seorang agama Islam di sini, karena memang Aida seorang Islam, seorang Muslim, dan ya dikarenakan mungkin di Indonesia mayoritas Islam, mayoritas Muslim, sehingga berita ini sangat disambut luar biasa bagi para penggemar atau fans Rotang di Indonesia. Kebetulan tanggal 16 Maret lalu gue ada trip ke Thailand bersama bokap dan juga istri sama satu tim gue. Dan dari tanggal 16 sampai 21 Maret gue berada di Thailand. Dan dikarenakan gue ada di sana dan sangat kebetulan sekali, manajer dari Rotang memang sebelum gue berangkat pada saat gue masih di Surabaya, dia sempat teks gue karena memang kita sudah kenal cukup lama. Dia teks gue, dia bilang, "Randy, kalau kamu memang ada rencana ke Thailand, tepatnya di Bangkok, kalau bisa kamu hadir ke pesta pernikahan Rotang. Nanti aku akan kenalkan kamu dengan Rotang, dan juga invitation-nya akan aku kirim melalui WhatsApp." Dia bilang seperti itu. Jadi gue dikasih undangan di situ. Lalu ya sudah, akhirnya tentu dengan senang hati ya dapat undangan. Hanya di info kalau dress code-nya atau pakaian yang dikenakan pada saat acara itu serba putih. Ya, serba putih dan rapi, sopan. Dan sebenarnya pesta pernikahan ini 2 hari, tanggal 18 sampai 19.
Nah, cuman kebetulan tanggal 19 Maret gue ngisi Krav Maga seminar di Bangkok dan tidak memungkinkan untuk bisa hadir tanggal 19. Jadi gue memutuskan untuk tanggal 18 gue kosongin, gak ada jadwal, dan gue akhirnya datang ke sana, berangkat dari hotel kurang lebih sekitar jam 4 sore. Undangannya jam 4, cuman gue berangkatnya jam 4 karena undangan sampai malam, kan acara sampai malam. Jadi perjalanan kurang lebih ditempuh sekitar 1 jam setengah kurang lebih, karena jaraknya cukup jauh. Walaupun memang itu masih di Bangkok, tapi itu masih bisa dibilang agak ke pinggir, jadi agak jauh dari pusat kota, dan bisa dibilang juga jam tersebut juga jam-jam macet ya. Jadi makanya cukup lama perjalanan, kurang lebih sekitar hampir 1,5 jam. Selamat sore. Ini kita putih-putih gini mau kemana nih? Mana Sak? Kita mau ke acara nikahnya Rotang. Nah, kita lagi jalan mau ke lokasi tempat pesta pernikahannya Rotang dan juga Aida. Jadi kok tutup gini? Jadi lokasinya cukup jauh karena agak sedikit keluar dari provinsi katanya. Jadi nanti kira-kira ada keseruan apa aja, kita ambil liputan lagi pas di sana. Oke. Pada saat sampai di lokasi acara, jujur sempat kaget karena gua pikir mungkin di hotel atau mungkin semacam kayak di gor atau di gedung apa gitu ya. Ternyata enggak, ini benar-benar kayak di lapangan rumput luas, ya kayak lapangan sepak bola, dimana memang di belakang lapangan rumput tuh ada gymnya dia, tempat sasana Muay Thai. Dan di area lapangan rumput yang luas ini dipasang meja dan kursi. Itu gua nggak ngitung sih, cuman rasanya sekitar ratusan meja kursi yang disiapkan memang untuk tamu-tamu undangan. Dan begitu sampai sana, jujur berasa nggak kayak lagi di luar negeri, karena dari jauh kedengaran tuh udah kayak hajatan atau pesta-pesta pernikahan kayak di kampung-kampung, di desa-desa gitu ya, yang ada orkes. Kalau di sini kan orkes dangdut, kalau di sana tuh kemarin kebetulan bandnya menyanyikan lagu-lagu Melayu. Bahkan ada lagu yang dinyanyikan tuh juga cukup shock waktu gue dengar tuh lagu Indonesia yang gue lupa, kalau nggak salah Kus-Plus kalau nggak salah. Jadi yang aku suka Jaipong gitu. Jadi itu dinyanyikan dikarenakan memang si Aida dan keluarga ini masih ada turunan Melayu. Jadi dia nggak pure Thailand, tapi dia ada turunan Melayu. Makanya band yang ngiringin pun juga dari jauh nih, kita belum masuk ke acaranya, pada saat parkir tuh udah kedengaran bandnya tuh menyanyikan lagu-lagu Melayu, lagu-lagu Indonesia juga beberapa dinyanyikan. Jadi kita sempat berasa kayak, ini acara kok berasa kayak datang ke hajatan tetangga nih atau masih di Indonesia, padahal kita posisi lagi di Thailand gitu. Mana bos? Kita baru sampai ya di lokasi pesta nikahnya Roteng, dan acaranya sederhana banget. Kayak acara pesta rakyat. นะครับในเรื่องของในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าก็คงจะมีกันมาอีกเยอะแน่นอนก็จะมีกันมาอีกเยอะแน่นอนนะครับจะติดนะครับด้วยความเต็มใจครับขอเรียนเชิญเลยครับขอเรียนเชิญเลยครับครับขณะนี้บรรยากาศบนเวทีก็มาเพราะว่าอีกไม่กี่วันอาทิตย์หน้าก็จะเข้าสู่ในเดือนรอมฎอนแล้วฉะนั้นวันนี้ Acara sangat sederhana sekali, benar-benar sederhana. Dan waktu jam-jam kita nyampe sekitar jam-jam 5 lebih lah, kurang lebih hampir setengah 6 itu tamu undangan juga udah mulai banyak yang berdatangan, banyak yang hadir. Dan kita langsung disambut dengan beberapa kayak mungkin timnya mereka lah yang nyiapin makanan minuman. Dan mereka mungkin juga dipikir kita nih kayak orang Thailand, karena wajah kita mungkin seperti orang Thailand. Mereka nanya ke kita gitu, jadi mau makan apa pakai bahasa Thailand. Gue nggak ngerti, gue bilang sorry, kita nggak bisa bahasa Thailand. Dan akhirnya mereka ngerti kalau kita bukan dari Thailand, tapi kita dari Indonesia. Jadi gue bilang kalau kita dari Indonesia. Dan pada saat acara tersebut juga jujur sangat bangga banget, senang banget, karena yang gue tahu dan gue bisa pastikan bahwa pada saat acara itu
ya, itu tidak ada satupun orang Indonesia selain gua, bokap dan juga teman gua di sini. Jadi kita berangkat bertiga. Jadi berangkat bertiga dan satu-satunya grup orang Indonesia ini ya cuman kita-kita aja. Jadi dapat undangan tersebut sangat luar biasa, seneng banget gitu. Karena momennya ya kebetulan pas sekali kita ada di sana, dan juga untuk bisa mendapatkan undangan secara spesial langsung diberikan secara pribadi, itu tidak semua orang memiliki kesempatan seperti itu. Untuk menu makanannya juga cocok di lidah kita. Jadi kayak ada semur ayam gitu, kayak daging rendang, ada buah-buahan, tiap kali habis di set up lagi gitu sama orang-orang di sana. Jadi cocok banget dengan menu makanan, dan yang pasti halal gitu, karena memang banyak sekali orang-orang di sana yang pakai baju muslim ya, dan juga ada beberapa petarung-petarung Muay Thai lah, teman-teman dari Rotang dan Aida yang hadir pada saat itu, dan ada juga beberapa promotor-promotor besar yang hadir yang kenal sama Rotang. Jadi di hari berikutnya malah gue sempat lihat story-nya di Instagram Superbond dan juga Pet Stanong itu datang di hari kedua. Jadi hari pertama kita nggak ketemu, hari kedua mereka datang, guanya nggak bisa gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang cukup terkenal di dunia Muay Thai dan juga orang-orang penting juga yang hadir pada saat acara itu. Kita dikasih menu makanan. Jadi ada daging sapi, ada ayam, ada mie, nasi, buah-buahan. Was, kosong. Ayam. Wah, ini pakai udang nih. Kita udah siapin souvenir buat Rotang nih. Ada kemeja batik asli dari Indonesia. Nah, jadi ada kenang-kenangan juga di dalam tas. Lawan yang bermuslim ini dapat. Penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. มีการอวยพรกับพวกเราสาวไปจากผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยกันนะครับสายการเมือง Dari Indonesia sendiri gue bawa souvenir, jadi memang gue udah siapkan kemeja batik dari Indonesia, dan juga ada daster khusus itu batik dari Indonesia juga, dan kita siapin kayak semacam souvenir kenang-kenangan. Jadi ada semacam gambarnya Rotang dan juga Aida ini lagi ditendang gitu si Rotangnya. Kita buatkan kayak semacam plakat kenang-kenangan lah dari kita dari Indonesia. Dan itu kita kasihkan pada saat langsung ketemu dengan kedua mempelai, foto bersama di sana. Gue bilang kita dari Indonesia, jadi senang bisa ketemu dan bisa datang ke acara kalian. Dan harapan kita adalah di tahun ini gue pengen ngundang lu untuk bisa seminar di Surabaya. Jadi dia sangat senang banget, dia sangat welcome banget, karena dari semua undangan hanya kita yang memberikan plakat kenang-kenangan yang mungkin menurut dia tuh sesuatu yang luar biasa gitu. Karena gue yakin gak ada yang ngasih lah ya. Kalau yang lain mungkin ngasih uang atau apa tuh biasa, tapi ini plakat memang spesial kita buat, dan nanti akan gue cantumin fotonya di video ini.
ก็ดูก่อนแล้วมันจะอร่อยจริง พร้อมนะคะ แล้วก็สลับเพื่อนหน่อย ขอชี้ขอชี้ มาเจอรับชมรับฟังครับ วันคือ Okay. Already. Ya, setelah sesi foto berlangsung, kita sempat ngobrol sedikit. Lalu setelah itu kita dikasih souvenir, kenang-kenangan. Jadi tempat sendok garpu gitulah, gambarnya mereka berdua. Dan di situ kita lumayan lama. Jadi karena gue juga sempat ngobrol dengan manajernya di situ, gue juga ngobrol dengan tamu-tamu yang lain, khususnya di dunia Muay Thai. Dan mungkin ada sekitar 3 jam. Dari sore kita tuh sampai agak malaman, menjelang malam itu hari kita memutuskan untuk pulang duluan karena cukup capek dan bisa dibilang cukup panas juga karena kan tempat terbuka ya. Nah, jadi memang ada angin, cuman ya panas, keringat karena jumlah orang semakin malam semakin banyak. Jadi kita pikir yang penting kita udah berikan souvenirnya, kita udah kasih oleh-oleh, kita juga udah seneng banget bisa diundang, bisa ketemu, bisa ngobrol sebentar di situ. Dan kelihatan memang Rotang juga kelihatan kondisi fisiknya sebenarnya capek ya, karena dia persiapan dari beberapa hari sebelumnya, terus juga nemuin tamu di hari pertama, hari kedua pun begitu. Setiap tamu yang hadir juga foto bersama, dan bayangin berapa, mungkin 1000 undangan ya yang ngajak foto bersama gitu. Jadi sebenarnya kasihan juga. Itulah mungkin alasan kenapa pada saat pertandingan yang kemarin harusnya diadakan 24 Maret di Singapura One Championship melawan Super Leg, akhirnya dia memutuskan untuk tidak bertanding karena memang kondisi fisiknya tidak prima di situ. Hanya saja berita official dari One Championship kalau diberitakan Rotang ini mengalami cedera pada saat pertandingan. Padahal sebenarnya enggak, karena gue udah tahu banget pada saat pamitan dengan manajernya di pesta pernikahan, manajernya bilang kalau Rotang harusnya tanggal 20 ini berangkat ke Singapura karena kita harus bertanding tanggal 24-nya. Tapi sayangnya dengan ya jadwalnya yang padat seperti ini tidak memungkinkan untuk dia bisa bertanding karena pasti capek, pasti lelah. Karena sebelum pernikahan persiapannya udah cukup padat banget. Pada saat pesta pernikahan 2 hari berturut-turut, lalu harus latihan lagi, harus istirahat sebentar baru ke Singapura, kayaknya tidak mungkin katanya. Sehingga gue udah tahu alasannya lebih awal. Hanya saja pihak One Championship memberitakan bahwa yang bersangkutan mengalami cedera sehingga Super Leg digantikan oleh fighter lain lawannya, yaitu Danny Williams ya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa gue ceritakan sedikit tentang perjalanan gue pada saat ke pesta pernikahan Rotang. Dan keinginan gue ke depan tentunya kita nih Uni Combat bisa menghadirkan Rotang ke Indonesia untuk seminar. Karena memang jadwalnya yang padatnya sebenarnya sudah kita agendakan tuh harusnya awal tahun ini gitu. Tapi dikarenakan memang kesibukan dan dia kemarin persiapan pernikahan dan juga punya banyak kegiatan-kegiatan lain, bahkan saat ini lagi di Amerika, seminar kurang lebih hampir 2 minggu di sana dia. Jadi tidak memungkinkan untuk dekat-dekat ini. Ya, jadi kalau misalkan bisa, tentu pasti akan kita info, akan kita post posternya, dan harapannya bisa membuat ramai industri Muay Thai Indonesia. Ya, sekian video dari gua. Jangan lupa like and share dan juga subscribe. Thank you.